Shalom, perkenalkan saya Antonius Budi Prasetyo, mahasiswa PPG dalam jabatan Sekolah Tinggi Pastoral Kateketik Santo Fransiskus Asisi Semarang dengan nomor induk mahasiswa 25104046. Saat ini saya akan melakukan perekaman video uji kompetensi untuk praktek pembelajaran. Terima kasih. Siap. Bagi salam. Selamat pagi, silakan duduk. Apa kabar hari ini? Baik. Ya. Hari ini kita akan memulai pembelajaran kita kembali. Maka sebelum kita belajar, kita berdoa terlebih dahulu. Saya siapkan. Kita doa menyanyikan sebuah lagu dengan judul Semua Baik. Mari kita berdoa. Kita berdiri. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita nyanyikan bersama. Maka walaupun ulangannya banyak, tugas-tugas banyak, jangan khawatir, semua akan baik pada waktu. Gitu ya. Nah, apakah hari ini ada yang tidak masuk? Ya. Baik, bagus semua ya. Pesan Bapak, saya akan menjelaskan mengapa kita perlu belajar tentang itu. Apa sih tujuannya? Tujuan dari pembelajaran kita itu, yang pertama kita akan menjelaskan atau kita akan mencari tahu, memahami apa itu lambang atau tanda dari Roh Kudus. Itu apa saja yang dipakai sebagai lambang atau simbol-simbol dari Roh Kudus dalam gereja. Kemudian kita akan lihat juga karya Roh Kudus melalui peristiwa Pentakosta yang akan kita lihat dari Kisah Para Rasul bab 2 ayat 1 sampai 11. Kemudian bagian akhir kita akan menyebutkan tentang apa sih buah-buah Roh Kudus dalam hidup kita, yang akan kita secara khusus bahas dalam refleksi nanti. Anda nanti akan dimintakan untuk menggambarkan apa sih karya Roh Kudus, buah-buah Roh Kudus yang ada dalam hidupku masing-masing. Pertemuan yang lalu kita bicara tentang Allah Tritunggal Maha Kudus. Masih ingat apa itu Allah Tritunggal Maha Kudus? Siapa atau apa itu Allah Tritunggal Maha Kudus? Siapa saja? Bapa, Putra, Roh Kudus. Apakah
Berarti alam 3 satu kodrat tetapi 3 dinasti. Oke, itu pertemuan kita yang lalu ya. Sekarang hari ini kita akan bicara kelanjutannya, yaitu tentang peran Roh Kudus dalam gereja. Ada yang tahu siapa itu Roh Kudus? Roh Allah. Oke, Roh Allah. Ada lagi? Siapa itu Roh Kudus? Roh Allah. Baik, untuk mendalaminya, silakan Anda lihat di lembar kerja yang 1, lembar kerja 1. Dalam kelompok silakan Anda cari, diskusikan, kemudian tulis jawabannya di lembar kertas itu. Ada 3 pertanyaan. Silakan didiskusikan dalam kelompok, kemudian tuliskan jawabannya. Paham? Waktu 10 menit cukup? Baik, silakan. Ini lambangnya. Merpati itu melambangkan Tuhan, air itu melambangkan kehidupan. Ada tulis satu dulu. Ya. Dalam tradisi gereja, Roh Kudus dilambangkan sebagai angin, air, minyak, dan burung merpati. Lalu nomor 2, mengapa Roh Kudus harus dilambangkan? Karena Roh Kudus adalah Roh Kudus yang tidak kelihatan, maka perlu dilambangkan dengan segala yang dapat dimengerti dan dirasakan oleh manusia agar umat lebih mudah memahami kehadiran dan karyanya. Lalu pertanyaan nomor 3, apa artinya lambang-lambang Roh Kudus itu dalam gereja? Yang pertama ada angin, melambangkan kekuatan dan kehadiran Roh Kudus. Ada api, melambangkan pembersihan dan semangat yang dibakar oleh Roh Kudus. Lalu ada air, melambangkan kehidupan baru dan pembaruan. Lalu minyak, melambangkan penguapan dan kekuatan ilahi. Lalu ada burung merpati, melambangkan kedamaian dan kelembutan Roh Kudus. Baik, ada pertanyaan? Baik, kita beri aplaus dulu. Lambang Roh Kudus itu dalam gereja memiliki mana seperti sebagai kehadiran, kekuatan, dan karya Roh Kudus dalam kehidupan manusia. Baik, ada pertanyaan dari kelompok lain? Mungkin jawaban kelompok 1. Tidak ada, maaf. Tidak ada? Ya. Lanjut. Kalau begitu ujung sana. Dilambangkan sebagai apa saja? Yang pertama yaitu air, gurapan, api, awan, dan sinar, materai, tangan, jari, serta bukti. Roh Kudus dalam tradisi gereja Katolik dilambangkan sebagai apa saja? Yang pertama merpati. Merpati itu ada di ayat Matius 3 ayat 16. Lalu itu ada liga-liga api di Kisah Para Rasul 2 ayat 3. Lalu itu ada air dan minyak. Yang kedua, mengapa Roh Kudus itu harus dilambangkan? Agar mudah dipahami dan dihayati oleh umat beriman Katolik. Yang ketiga, gereja dilambangkan sebagai apa? Dalam tradisi gereja, Roh Kudus dilambangkan sebagai burung merpati, lidah-lidah api, angin dan nafas, yaitu Ventus dan Spiritus, minyak urapan, air, awan dan cahaya. Mengapa Roh Kudus harus dilambangkan? Roh Kudus harus dilambangkan agar mempermudah pemahaman umat, membantu pengetahuan liturgis dan doa, serta mengungkap berbagai aspek karyanya. Apa artinya lambang-lambang Roh Kudus itu dalam gereja? Arti lambang-lambang Roh Kudus dalam gereja adalah burung merpati dilambangkan sebagai damai dan kemurnian, api dilambangkan sebagai semangat, terang dan penyucian, angin dilambangkan sebagai kehadiran roh yang tak terlihat tapi berkuasa, air dilambangkan sebagai kehidupan baru dan pembersihan dosa,
minyak atau urapan dilambangkan sebagai kekuatan dan pengudusan. Awan dan cahaya dilambangkan sebagai misteri dan kehadiran ilahi. Ada tanggapan dari kelompok lain? Cukup? Kita beri wow. Dengan air. Yang kedua, mengapa Roh Kudus harus dilambangkan? Karena Roh Kudus adalah pribadi ilahi yang tidak kelihatan, maka lambang adalah perwujudan dari Roh Kudus. Yang ketiga adalah apa artinya lambang-lambang Roh Kudus itu dalam gereja. Merpati melambangkan kedamaian, api melambangkan semangat dan keberanian, angin melambangkan kehidupan dan roh yang memberi daya, air melambangkan pembasuhan dan kelahiran baru, dan minyak yang melambangkan pengurapan, puasa, dan pengutusan. Baik, jawabannya bagus sekali. Ada tanggapan, pertanyaan? Tidak, Pak. Oke, cukup. Kita beri aplaus untuk kelompok. Kitab suci tentang Roh Kudus itu. Kalau dalam kitab suci apakah ada yang ingat? Peristiwa apa yang menggambarkan tentang Roh Kudus itu? Pentakosta. Pentakosta. Baik, Kisah Para Rasul. Silakan dibuka kitab sucinya. Ayat 1 sampai 13. Kisah Para Rasul bab 2 ayat 1 sampai 13. Belum ketemu? Sudah ketemu semua? Baik, kita baca. Kita baca bergantian ya. Sudah ketemu semua? Sudah. 11. Mulai dari sini. Ketika hari Pentakosta, Semua orang percaya berkumpul di Tuhan. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan berkata kepada mereka, benda-benda seperti bala api yang bertebaran dan tinggal pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem, tiap-tiap orang Yahudi yang sampai dari segala bangsa dibawa oleh angin. Ketika turun bunyi, ini salah satu kisah dalam kitab suci yang bicara tentang Roh Kudus. Nah, kita ingin mendalami kisah ini. Silakan lihat kembali di LKPD-mu, lalu di LKPD 1.2 ada 2 panduan pertanyaan. Silakan kembali mendiskusikan apa yang dikatakan kitab suci dengan bantuan pertanyaan-pertanyaan itu. Jelas ya? Oke, silakan. Waktu 10 menit cukup. Oh. Oh, ini nanti
menit lagi. Satu menit lagi. Nanti dia lagi jalan. Jadi dia lagi jalan. Baik. Setelah Anda diskusikan, kembali kita akan mendengarkan teman-temanmu menyampaikan apa yang menjadi hasil diskusi tersebut. Kita mulai dari kelompok yang sana. Apa yang paling menarik dari peristiwa Pentakosta tersebut? Yang menarik bagi kami adalah Roh Kudus turun dan memenuhi mereka, orang percaya. Rasul itu lalu mulai berbicara bahasa roh. Dua keutamaan atau keistimewaan apa saja yang menurutmu terjadi pada peristiwa Pentakosta tersebut? Mereka dapat mengerti bahasa orang lain, walau mereka datang dari penjuru daerah yang berbeda dan bahasa berbeda, namun mereka dapat mengerti apa yang para rasul bicarakan. Baik. Ada tanggapan? Pertanyaan? Ini tadi yang menarik. Yang menarik, Roh Kudus turun dan memenuhi mereka orang percaya. Roh Rasul itu lalu mulai berbicara bahasa. Gitu ya. Artinya walaupun mereka berasal dari berbagai tempat, mereka berkumpul, lalu Roh Kudus turun atas para rasul. Begitu. Kita beri aplaus untuk kelompok. Menurutmu apa yang paling menarik dari peristiwa Pentakosta tersebut? Yang pertama, menurut kami, yang paling menarik dari peristiwa tersebut adalah pada saat terdengar suara tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah, dan juga kapakan lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka. Lalu pertanyaan kedua, keutamaan dan keistimewaan apa saja yang menurutmu terjadi pada peristiwa Pentakosta tersebut? Yang paling istimewa di dalam peristiwa tersebut adalah ketika Roh Kudus hadir di tengah-tengah para rasul dan memenuhi mereka dengan karunia yakni basah roh dari Allah Bapa di surga. Oke. Yang menarik tadi terdengar suara tiupan angin yang keras yang memenuhi ruangan. Kemudian tampak lidah-lidah seperti nyala api, gitu ya. Baik, ada pertanyaan, tanggapan? Kita beri aplaus untuk ke ujung. Gimana? Pertanyaan pertama, menurutmu apa yang paling menarik dari peristiwa Pentakosta tersebut? Bagi kami, yakni orang-orang mendengar para rasul berkata dalam bahasa mereka sendiri yang menunjukkan betapa hebatnya kuasa Roh Kudus.
kedua, keutamaan atau keistimewaan apa saja yang menurutmu terjadi pada peristiwa Pentakosta tersebut? Yang pertama, ketika Pentakosta semua orang percaya berkumpul di Yerusalem. Yang kedua, orang-orang mendengar para rasul berkata dalam bahasa mereka sendiri karena karunia Roh Kudus. Dan yang ketiga, Roh Kudus tersebut turun dalam tanda-tanda kehadiran berupa tiupan angin keras dan juga lidah-lidah api. Baik. Tanggapan, pertanyaan, sanggahan? Kita berulang kembali. Kita lanjut ke Menurutmu apa yang paling menarik dari peristiwa Pentakosta tersebut? Menurut kelompok kami, Roh Kudus turun ke dalam bentuk lidah api. Lalu ketika orang-orang mendengar para rasul berkata dalam bahasa mereka sendiri. Dan yang terakhir, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Yang kedua, keutamaan atau keistimewaan apa saja menurutmu terjadi pada peristiwa Pentakosta tersebut? Dari dua diskusi kita itu, mari kita simpulkan. Dari diskusi yang pertama tentang Pentakosta dari kisah para rasul. Kita diskusi tentang apa peristiwa yang menarik, lalu apa yang terjadi. Dari situ kelihatan peran dari Roh Kudus itu. Ya. Nah, mari kita simpulkan bersama. Yang pertama, lambang-lambang Roh Kudus apa saja? Merpati, burung merpati. Ya, oke ya. Dan itu memang mengapa lambangnya itu sesuai dengan perannya. Sesuai dengan perannya. Contoh, dalam pembaptisan kita dibaptis dengan air. Dalam peristiwa itu juga, selain kemudian diangkat menjadi anak Allah, menjadi anggota gereja secara resmi, dihapus dosa-dosa, tetapi juga mendapat pencurahan Roh Kudus, gitu ya. Nah, itu tentang lambang-lambang. Lalu perannya apa? Kita lihat dari peristiwa Pentakosta tadi. Apa saja? Ya, Roh Kudus turun atas para rasul dalam bentuk nyala api, bentuk lidah-lidah api, gitu ya. Lalu kenapa? Para rasul awalnya ketakutan. Setelah turun Roh Kudus, mereka menjadi berani. Berani itu apa? Mewartakan. Ya. Bangsa yang kita kenal saat ini atau bahkan bangsa yang kayaknya asing ya, itu sudah nggak ada lagi bangsa-bangsa itu. Tapi mereka berkumpul di Yerusalem. Lalu ketika para rasul berkhotbah, mereka ngerti, bangsa-bangsa asing itu ngerti apa yang para rasul bicara. Gitu ya. Jadi artinya Roh Kudus mempersatukan. Roh Kudus memberi peneguhan. Roh Kudus memberi pembimbingan pada mereka. Gitu. Nah, kita lihat bersama. Yang kedua, kita baca bersama-sama peran Roh Kudus. Yang kedua ya, peran Roh Kudus. Kita baca bersama. Menjadikan murid Ibrani dari bawah, mengaruniakan keutamaan para murid, menolong dan percaya Yesus, membimbing dan menghidupi gereja menjadi jiwa gereja. Itu peran Roh Kudus yang kita ketemukan di kisah Pentakosta tadi maupun yang berlangsung hingga saat ini. Sampai di sini ada pertanyaan? Apakah ada sesuatu yang ingin menambahkan? Kalau tidak, kalau cukup,
Mari kita lanjut ke refleksi. Tugas di LKPD 1.3. Anda boleh pakai laptop, boleh pakai handphone. Silakan Anda menggambar peran atau karya Roh Kudus bagiku masing-masing. Ya, boleh pakai handphone, boleh pakai laptop. Silakan Anda menggambar di situ, pakai aplikasi kah. Lalu kalau sudah selesai, boleh dipresentasikan. Paham? Pertanyaan? Oke, silakan. Kita masih punya waktu sekitar 10 menit. Silakan. Baik. Cukup ya. Sekarang kita akan melihat hasil refleksimu. Apa yang Anda gambarkan, lalu kemudian beri penjelasan tentang gambar. Ada yang bersedia untuk? Oke, silakan. Kita beri tepuk tangan untuk dia. Nantikan ya, biar kelihatan. Oke, baiklah, perkenalkan nama saya Jonathan Bera. Saya bersertifikat seperti saya akan mempresentasikan tentang gambar ini. Yaitu pertama itu ada Roh Kudus itu sumber kreativitas. Di sini kita melihat ada dua orang yang sedang melukis. Yang bagaimana Roh Kudus itu seringkali dipandang sebagai sumber kreativitas ilahi yang menginspirasi. Sudah hari ini sudah belajar dengan baik. Kita sudah mengenal lambang-lambang, simbol-simbol dari Roh Kudus. Kita sudah mendalami peristiwa Pentakosta, lalu peran-peran Roh Kudus dalam kehidupan jemaat perdana, jemaat gereja. Lalu kita juga mengenal apa sih karya Roh Kudus itu, buah-buah roh dalam hidup kita masing-masing. Semoga hidup kita senantiasa selalu dibimbing oleh Roh Kudus, kita menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang rajin, yang kedepannya sungguh-sungguh membanggakan bagi diri kita sendiri masing-masing, tetapi juga membanggakan bagi orang tua kita dan negara kita. Amin. Amin. Baik, kita akhiri pembelajaran kita dengan berdoa bersama. Kita doakan doa penutup. Mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bersama-sama. Ya Allah, Engkau mengajar hati umat-Mu dalam perangan Roh Kudus. Semoga berkat Roh Kudus ini senantiasa berpikir benar, bertindak bijaksana, serta selalu bergembira karena penghiburan. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan sekarang dan sepanjang segala